Ini sedikit cerita ya Mbak Sarah ya. Kalau Mbak Iya, Sarah iya. itu memang energinya besar. Jadi saya memang saya itu justru energinya kecil. Tetapi saya yang akan membuka sebuah misal mau diminta mau Iya. disyarat terjun ke sungai itu karena kamu harus mati ikut saya gitu. Tapi iya, iya Mbak. Dan ini memang ada perbedaan. Jadi kayak kita tim itu nanti saling melengkapi ya. Mm-mm. Mbak Sarah ada spesialis apa, saya ada spesialis apa. Karena Iya. dokter pun kalau membedah pasien itu pasti ada macam-macam, ada spesialis saraf, spesialis jantung, Iya. spesialis anestesi. Jadi ini sedikit cerita ya Mbak Sarah ya. Kalau Mbak Iya, Sarah iya. itu memang energinya besar. Jadi saya itu justru energinya kecil. Tetapi saya yang akan membuka sebuah misal Poci nih, saya akan membuka di pertama, nanti Mbak Sarah yang akan masuk. Akan melihat Oke. dalamannya itu seperti apa. Bagaimana cara Oke. kematiannya dalam tanda kutip, kemudian ini menyampaikan apa. Itu Mm-mm, mm-mm. analisis gitu, lebih ke Oke. dalam gitu. Karena saya ngikutin dulu contohnya nih, waktu Mbak saya itu punya ada dua episode yang paling berkesan. Kalau nonton Iya. DMS sama nonton acara, saya sebut nggak apa ya Mbak ya, Mister Nggak Tuku apa-apa, nggak jalan-jalan apa-apa. waktu itu. Iya. Heeh. Mister Tuku jalan-jalan tuh waktu itu Mbak ke Ngawi waktu itu ke Benteng Pendem tuh. Iya. Sampai Iya. habis nonton tuh saya langsung ke sana Mbak itu. 2013 itu langsung saya ke sana. Ngefans banget tuh sama Mbak Sarah waktu itu cerita tentang Kiai Haji Muhammad Nur Salim dulu Mbak. Yang Mbak Oh cerita iya. bagaimana perawakannya gitu. Iya. Terus yang di DMS waktu itu ke Paledang, ke terowongan Paledang itu, yang kereta api, yang ada noninya. Itu yang saya Oh. cerita, tak cari itu Mbak tempatnya yang nggak di terowongan ya Mbak, jalan dekat sama sungai itu waktu itu tak cariin. Jadi penasaran terus ada apa sih yang diceritain gitu. Waktu itu kan ketemu noni Belanda gini-gini. Iya, iya, iya. Saya melihat karakter bahwasanya memang analisisnya kuat gitu. Jadi kalau nanti kita ketemu nih kolab bareng gitu, nanti akan kita kayak tugas praktek lah nanti buka. Ini saya ngitung-hitungannya itu nanti Mbak yang bedah-bedah. Iya, iya, Dalamannya itu iya. seperti apa gitu. Iya. Kita Karena kita sebenarnya bisa lebih kerja bareng. ya lebih tegaan lah dalam arti kalau saya itu kan tegaan gitu, kalau Mbak Sarah itu kan lebih ke dalam masuk banget. Iya. Jadi kayak cerita misal kejadian Sulasmi, oh ya waktu di Cepu waktu itu Mbak yang dia yang ditipu pacarnya itu loh, yang di Oh iya, iya, iya. Mister Tukul waktu itu, yang di Iya. lokomotif itu kan Iya, iya. cerita bagaimana dia dia bawa ini, bawa apa, ditipu pacarnya. Jadi lebih Iya. dalam untuk sesinya. Karena kan jelas kalau perempuan ketemu perempuan pasti ceritanya lebih banyak Iya, gitu. iya, Jadi iya, nanti iya. saya yang ngenalin gitu. Itu Iya, sih iya. memang. Heeh. Dan yang menarik juga ya yang aku lihat dari KTJ kalau aku nonton episodenya yang paling berkesan juga buat aku itu pada saat nonton episode di Nusa Kambangan di Cilacap. Oh Nah, iya, itu pada saat Mas Hao membuka komunikasi dengan sosok yang disiksa di sana. Itu sosok perempuan. Nah, pada iya, saat Mas Hao membuka komunikasi itu ada sesuatu yang, "Heh, kok sama sih?" Kayak apa ya? Aku ngelihat aku tapi Mas Hao gitu. Itu iya. yang aku rasakan gitu. Dan kan nggak full. Kita hanya memberikan sedikit Setengah, iya, kita hanya memberikan sedikit ruang di dalam diri kita untuk mereka bercerita kan gitu. Itu kayak iya benar. Jadi, gila sama. iya jadi kalau Mbak Sarah mungkin saya, kalau mungkin ada yang khawatir kalau kalau mediumisasi seperti apa sebenarnya kita masih jaga-jaga ya nggak 100%. Jadi cuma Ya nggak full. 15% karena separuh badan kita jadi kita masih bisa mengendalikan. Cuma sebenarnya mediumisasi yang dimaksud itu lebih ke minta informasi. Jadi yang ngomong, yang ngobrol itu bukan kita sebenarnya, tapi badan masih kita. Kalau full nanti bahaya soalnya. Ya, Katupnya tuh guys. kebuka, kemudian pengaruh gitu. Jadi Ya, terkadang kita memang dalam arti di sini mendengarkan aspirasi mereka juga berteman karena sebagai penyambung lidah. Ya kalau ya, kamu masuk boleh, tapi jangan semuanya. Jangan nanti ke hacker ya. gitu. Jadi kalau kalau yang bilang oh ini settingan apa ya, ya sebenarnya ya kita set gitu, memang kita set. Jangan sampai semuanya parah. Kalau kita sampai kerasukan semuanya bisa berhari-hari tuh pegelnya beneran. Iya, dan itu kemarin juga terjadi sama aku. Aku terlalu terlalu forsir ya, Mas Hao. Aku terlalu Iya, forsir. Aku terlalu banyak membuka komunikasi dan kadang-kadang tuh suka suka lupa gitu kayak aduh ini yang butuh iya, istirahat badannya gitu loh. Jadi kadang-kadang iya aku benar. bandel gitu.
Nah kemarin tapi aku Iya, belajar kayak aku belajar kayak oke, this is the time, ini saatnya untuk aku harus protect energi, untuk apa ya, untuk ya kalau misalnya akunya nggak sehat, akunya nggak full energinya, gimana bisa melakukan penelusuran dan berbagi cerita kan gitu jadinya. iya, iya, karena beberapa hari yang lalu tuh memang Mbak Sarah kan energinya terkuras banget gitu. Akhirnya Ya, ada laku-laku kejauhan yang dijalani. Karena saya melihat di DMS juga terkadang nggak bisa ngendaliin kalau masuk sampai 2, 3, 5 gitu kan. Mereka iya, kadang kan ngebohongin kita kan di situ gitu, nyari celah iya padahal nggak mau cerita. banget, Itu iya. kan jadi memang harus butuh waktu rileks dulu untuk kita Mm-mm. recharge energi. Ya kayak Iya. baterai lah, nggak bisa dipaksain. Soalnya Mm-mm. kalau nanti kita paksain, selain kitanya sendiri terancam, juga beberapa cerita yang kita ceritakan akhirnya nggak valid gitu, bahaya juga. Ya, ya, ya. Bisa Makanya disesatin gitu. sama ini Mas Hao yang aku Oke, yang sering terjadi juga pada saat aku buka komunikasi, misalnya aku sudah mengincar nih sosok A, tiba-tiba mm, pada saat dia udah mendekat ada yang gitu, itu sering banget. Nah, biasanya yang iya, yang ngambil itu yang lebih dominan biasanya. Nah, itu aku kayak belajar lagi. Ini aku, guys, percaya atau enggak, aku dan Mas Hao ini kita terus belajar. Kita nggak mau apa ya? Kita ini masih terus belajar sampai tua gitu, nggak akan ada stopnya, karena nggak akan ada habisnya ini pelajaran energi ini. Jadi iya Mbak, ya benar. kan, yang sering terjadi tuh si yang sosok dominan ini kayak, hey gue mau ngomong juga gitu. Nah itu tuh aku masih belajar untuk gimana caranya untuk fokus supaya tidak memberikan celah kepada si yang lain untuk kayak nyelak aja lo gitu. Tapi ya kadang-kadang ya namanya kita ya pasti suka terjadi gitu. Kalau Masal pernah nggak sih Iya gitu? Mbak. Pernah Mbak, sering Mbak. Padahal pernah sampai 12, sampai 20, pernah mau masuk semua. Tapi biasanya saya filter sih, saya seleksi Iya, gitu. iya, Wah, iya. sampai sampai yang saya itu yang paling parah itu justru mau masuk ke ini, sampai ke tulang belakang tuh pernah. Dan waktu itu waktu ke Jepang ya, waktu itu sama Mbak Citra Prima yang Iya, kita di Hiroshima, yang waktu itu Mbak Sarah telepon Mbak Citra juga. iya. Itu masuk ke tulang belakang sini Mbak, masuk ke tulang belakang dan Oh, sosoknya sosok Jepang ya, tentara Nippon gitu, masuk ke dalam tubuh iya. saya. Bahkan Hah? di Hiroshima sana dia minta ngajak mati gitu, ngajak bunuh diri karena ada sungai yang waktu itu habis hujan meluap dan itu airnya dingin banget sampai 5 derajat mungkin. Saya itu mau diminta, mau Gila. diseret terjun ke sungai itu karena kamu harus mati ikut saya gitu. Tapi Gila, sama serem Mbak banget. Citra waktu itu ditarik terus Ya. dinetralisir dan Mbak Citra menyampaikan bahwasanya sudah sampai ke ini ke tulang belakang itu harus dinetralisir. Itu yang paling parah sih Mbak Sarah. Dan Iya. pelajaran-pelajaran saya, misal saya melihat Mbak Sarah, saya melihat Mbak Citra itu kan yang lebih senior dari saya. Kadang saya melihat bagaimana sih cara mengcovernya itu. Karena kan kalau perempuan jelas lebih ke hati ya Mbak untuk merasakan. Kalau laki-laki kan Iya. ke tenaga gitu. Jadi saya Iya. diajari waktu itu sama Mbak Citra untuk mediasi harus seperti ini, Iya. seperti ini. Iya. Tunggu diralat, Bahaya soalnya. aku nggak mau dibilang senior, aku bukan senior. Kita sama-sama belajar, Mas Hal. Ya kakak kelas. Ya enggak dong, seumuran dong. Ya enggak Mbak. Kan Mbak kan seusia kakak saya. Iya bener. Ketahuan dong gue tua. Aduh. Ya enggak, Oh, masih usia 35 kok. oh ya, amin. Makasih ya di diskon. Oke, 35 saya 30 kan. ini ada Saradix Jogja tuh. Saradix, jangan lupa subscribe YouTube-nya. Kita bikin 1 juta. Cheers guys, ayo Saradix. Nih